Bab 602. Dia bukan siapa-siapa. Bahaya. Begitu masuk, Sander langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tak jauh dari sana, seorang wanita tua terbaring lemas di tempat tidurnya. Saat ini, pihak lawan sedang menatap ke arahnya. Sander menjadi waspada, karena wanita ini memiliki kekuatan kultivasi yang tak rendah. Dinda segera mendekat. Nenek, dia adalah Kak Sander, pendatang dari luar, ia seharusnya memiliki solusi untuk menyembuhkanmu. Benarkah? Ujar neneknya sambil tersenyum lembut. Ya. Dinda menoleh ke Sander yang berada di dekat pintu. Dinda, bolehkah aku berbicara empat mata dengan beliau? Dinda meragu sejenak, namun neneknya mengangguk, pergilah. Setelah Dinda pergi, suasana segera menjadi sedikit tegang. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya pihak lawan. Hanya ingin melihat-lihat. Hanya itu. Sander mengangguk. Apakah cederamu sangat parah? Tanyanya. Bukan cedera, melainkan hukuman. Sander mengernyit, hukuman. Sepertinya, kau tak begitu paham tentang tempat ini. Ya, jawab Sander. Kau berasal dari luar, seharusnya kau tahu tentang Anan, bukan? Tak tahu. Orang-orang yang lahir di kota kecil ini, memiliki satu aturan, tak boleh meninggalkan tempat ini, apalagi berkultivasi. Kalau berkultivasi, mereka akan terkena kutukan, tak akan hidup lebih dari 100 tahun, ujar wanita itu. Kutukan yang ditinggalkan oleh Wan. Bukan. Sander bingung, lalu siapa? Kutukan ini ditinggalkan oleh salah satu dewa di bawah Wan, yaitu Anan. Sander mengerutkan kening. Sepertinya, kau juga tak begitu memahami para dewa. Sander berkata, tahu sedikit, tapi memang tak terlalu paham. Anan memiliki kekuatan di peringkat 3 besar di antara para pengikut Wan. Selain itu, ia juga berasal dari tempat ini. Sander sedikit bingung, kenapa ia mengutuk tempat ini. Entahlah, karena pengaruh Wan di masa lalu, kota kecil ini menjadi tempat yang penuh berkah. Semua orang yang lahir di sini memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi, namun karena kutukan Anan, orang-orang di kota kecil ini tak akan hidup lebih dari 100 tahun kalau berkultivasi. Sekarang kau. Wanita itu menjawab, 3 hari lagi, genap 100 tahun. Sander terdiam. Kau ingin membawa pergi Dinda? Tanya wanita itu. Ada pemikiran seperti itu. Wanita itu berkata, kalau kau membiarkannya berkultivasi, itu sama saja dengan mencelakainya. Kalau ia ikut denganku, mungkin aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan kutukannya, jawab Sander. Buktikan padaku. Sander berpikir sejenak, lalu menggunakan jarinya untuk mengarahkan sumber leluhur langsung ke dalam tubuh wanita tua itu. Namun, pada saat berikutnya tubuh pihak lawan kejang-kejang, dan darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya. Sander mengernyit, sumber leluhur dalam tubuh wanita tua ini lenyap dan tubuhnya mulai perlahan berubah menjadi hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita itu berkata dengan lemas, tak ada gunanya, bahkan sumber leluhur pun tak mampu melawan kekuatan kutukan itu. Sander terdiam. Aku tahu betapa luar biasanya bakat Dinda. Aku bisa memahami kalau kau ingin membawanya pergi, tapi jika kau benar-benar peduli padanya, jangan bawa ia pergi. Berikan ia kehidupan yang nyaman, biarkan ia hidup damai di kota ini sepanjang hidupnya, ujar wanita itu. Setelah terdiam beberapa saat, Sander hendak mengeluarkan segel dewa untuk mencoba, namun Muyan tiba-tiba berkata, jangan lakukan itu. Sander bingung, kenapa? Kalau kau menggunakan segel dewa untuk menghilangkan kutukannya, itu pasti akan menarik perhatian Anan. Begitu ia tahu kau memiliki segel dewa, ia pasti akan mencarimu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau bukan tandingannya. Selain itu, meski kau menggunakan segel dewa, itu juga tak ada jaminan kutukan wanita tua ini akan bisa diatasi. Kenapa? Muyan menjelaskan, dulu, ketika Wan menciptakan jalur hukum ilahi, Anan adalah pewarisnya. Kekuatan kutukannya hanya sedikit di bawah Wan, jadi meski kau menggunakan segel dewa, itu belum tentu bisa membantu. Sander menatap neneknya Dinda dengan tatapan bersalah,
karena beliau mungkin masih bisa bertahan beberapa hari lagi kalau tadi dirinya tak menggunakan sumber leluhur. Namun sekarang, seolah tahu apa yang dipikirkan Sander, neneknya Dinda berkata, tak perlu merasa bersalah. Kau sudah cukup baik menggunakan sumber leluhur pada orang asing sepertiku. Sander mendesah pelan. Seperti yang dikatakan Muyan, kalau ia menggunakan segel dewa sekarang, itu pasti akan menarik perhatian Anan, dan bahkan mungkin lebih banyak dewa lainnya. Pada saat itu, ia sendiri akan berada dalam bahaya besar, dan bahkan mungkin membawa malapetaka bagi seluruh penduduk kota ini. Wanita tua itu tiba-tiba berkata, Dinda. Mendengar dirinya dipanggil, Dinda segera masuk dan langsung berlutut di depan neneknya sambil menangis. La telah mendengar semua percakapan mereka. Nak, kau adalah anak yang pintar. Aku tahu kau penasaran tentang kota ini, dan juga tentang identitasku. Kau benar, nenek pernah keluar dari kota ini dan berkultivasi di gunung, namun... Wanita tua itu terbatuk keras. Dinda segera membantunya duduk, dan menepuk-nepuk punggungnya, nenek. Wanita tua itu menggenggam tangan Dinda erat-erat, nenek tahu kau ingin melihat dunia luar, ingin menjadi seseorang yang memiliki kekuatan kultivasi, namun kau tak akan bisa kembali begitu sudah masuk ke jalan itu. Berjanjilah pada nenek, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan kota ini. Tetaplah di sini seumur hidupmu, menikah, punya anak, dan hiduplah dengan tenang, oke? Dinda berjalan mendekati Sander, lalu berlutut dan berkata dengan suara bergetar, aku tahu apa yang kulakukan ini salah, karena aku memaksamu, tapi aku hanya bisa memohon padamu. Di akhir kalimatnya, ia mulai menangis. La benar-benar tak ingin nenek yang telah menjadi tumpuan hidupnya selama ini meninggal begitu saja. Kalau aku menyelamatkan nenekmu, mungkin aku yang akan mati. Dinda tertegun, ternyata begitu. Maaf. La kembali ke sisi neneknya dan menggenggam tangan beliau sambil menangis. Neneknya memperlihatkan senyuman tipis, sejak keluar untuk berkultivasi, nenek sudah siap menghadapi hal ini, namun nenek mengkhawatirkanmu. Dinda menggeleng, jangan khawatir, nenek. Aku tak akan keluar dari sini, sungguh. Sementara neneknya menoleh Sander, berjanjilah padaku. Namun, Sander tak berkata apa-apa, melainkan langsung meninggalkan ruangan. Di luar rumah batu, Sander menatap langit malam. Setelah beberapa waktu, ia mendesah dan mulai berjalan pergi. La tak menyesal, hanya merasa sedikit disayangkan. Kalau ini adalah hal yang mudah, ia tentu tak akan ragu untuk membantu, bahkan memberikan sumber leluhur sekalipun. Namun, kalau ia melibatkan diri untuk menyelamatkan wanita itu, sudah jelas masalah besar akan datang, dan dengan kekuatannya saat ini, ia pasti tak akan mampu mengatasinya. Pada saat itu, ia pasti akan membahayakan kakaknya, Maya, Muyan serta yang lain. Kalau benar-benar terjebak dalam situasi seperti itu, apa yang bisa ia lakukan? Lakukan apa yang bisa dilakukan. Di depan gerbang halaman, Sander meletakkan sebuah cincin penyimpanan yang makanan, dan tak memerlukan energi spiritual untuk membukanya. Tak lama kemudian, ia menghilang dalam kegelapan malam. Di suatu tempat, seorang pria dan wanita sedang mengamatinya. Pria itu berkata, Destri, sepertinya ia merasa tak berdaya. Ini sudah melampaui kemampuannya, ujar Destri. Usai bicara, ia menatap pria di sampingnya, kalau itu kau, apakah kau akan menyelamatkan wanita itu? Pria itu menggeleng, tidak, karena ini di luar kemampuan pribadiku. Destri menatap jauh ke ujung jalan, La akan merasa menyesal. Kenapa? Kalau ia benar-benar tak berdaya, tentu tak akan merasa bersalah atau menyesal. Namun, ia tahu, kalau dirinya benar-benar menyelamatkan wanita itu, meski akan ada masalah, ia bisa meminta keluarganya untuk mengatasi masalah itu. Hanya saja ia tak ingin meminta bantuan keluarganya lagi. Pria itu menggenggam tangan wanita di sisinya, Destri, menurutmu, ia harus turun tangan atau tidak? Kalau ia ingin membangun tatanan baru, bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan ketidakadilan? Kalau ia tak berani menyelamatkan satu orang, bagaimana ia bisa menyelamatkan seluruh alam semesta?
Dia. Ucapannya tiba-tiba terhenti. Di ujung jalan yang tak jauh dari sana, pemuda yang tadi pergi telah kembali. Pemuda itu berjalan ke depan pintu rumah batu, lalu menendang pintu itu hingga terbuka, lalu menatap wanita tua yang sudah sekarat di dalam. "Aku akan membantumu." Wanita itu tertegun, lalu berkata, "Itu adalah Anan." Pemuda itu melambaikan tangannya, "Dia bukan siapa-siapa." Bersambung.